Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Utara atau yang mewakili Pak Wali Kota, Pak Wakil Menteri Hukum dari Awang-Awang, kemudian yang mulia Hakim Agung, Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pidana Pak Prim, Pak Ketua Umum IPAD, Bapak-bapak sekalian yang nggak bisa kami sebut satu persatu, pejabat dari TNI, Polri, dari Kejaksaan, dan seluruh keluarga besar IPAD, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang hadir di hari ini, yang semuanya kelihatan cerah-cerah semua, dan yang perempuan semuanya kelihatan cantik semua kalau dari jauh. Nah, tadi waktu mepet ya beda-beda juga gitu loh. Baiklah Bapak sekalian, saya berterima kasih hari ini bisa silaturahmi, bisa tatap muka dengan bapak-bapak IPAD. Lama saya sekali ingin kumpul-kumpul dengan IPAD ini karena IPAD bagi kami adalah partner atau mitra dalam kerja. Karena tanpa ada pejabat pembuat akta tanah, pasti instansi kami, tugas kami selaku pemerintah pasti kerepotan. Karena itu bapak-bapak sekalian, kami memahami bahwa IPAD atau pejabat pembuat akta tanah merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian ATR BPN garing Badan Pertanahan Nasional. Bapak sekalian, saat ini isu pokok yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pelayanan pertanahan adalah isu lamanya pelayanan dan isu pungli. Bapak-bapak, ibu-ibu tepuk tangan, tapi semua kita bedah satu persatu. Ya kan? Karena ini semua juga saya yakin ada peranan IPAD juga membuat lama. Ya kan? Karena saya ini orang Jawa. Orang Jawa itu membuat dalil tumbuh ketemu tutup. Enggak mungkin ada tungku kalau enggak ada tutupnya. Jadi karena itu Pak Selan, kalau kita ingin transformasi, maka transformasinya itu harus totalitas. Jadi isu fundamental dalam pelayanan publik di mana-mana, baik di pertanahan, di kesehatan, di pendidikan, di STNK maupun di mana-mana, soal isu pelayanan publik yang menyangkut pelayanan publik itu selalu isunya dua, lamanya waktu pelayanan dan isu pungli di mana-mana. Ya kan? Nah kalau betul kenapa kamu mau lakukan? Kalau betul, karena pasti ini transaksi itu pasti supply and demand. Kalau supply-nya nggak mau melakukan, kemudian pasarnya sepi juga apa nggak mau, akhirnya dilayani juga. Ini karena supply and demand. Karena itu sementara ekspektasi publik atau masyarakat hari ini dan ke depan selalu ingin pelayanan yang cepat dan pelayanan yang bersih. Karena itu bapak-bapak sekalian, dalam rangka isu pelayanan dan percepatan ini, kita harus cari solusi. Dan solusi percepatan pelayanan itu kita buat rumus dalam ilmu manajemen, namanya rumusnya 2S. S pertama adalah sistemnya harus kita ubah. S kedua adalah sintennya atau SDM-nya harus kita upgrade atau kita transformasi.
Jadi kata kunci adalah sistem dan sinten atau siapanya. Sistemnya, bisnis prosesnya harus kita ubah. IT-nya, digitalisasi harus kita tambah bandwidth-nya. Sayangnya di kantor kami ada 483 kantah, kepala kantor, baru 68 yang melakukan peralihan elektronik. Dan kami targetkan bulan Desember nanti harus tambah minimal 125 target kami peralihan elektronik. Dan Bapak-bapak sekalian, kemudian yang kedua adalah sinten, sistemnya. Adalah orangnya, SDM-nya kita upgrade. Total pelayanan kita selama nasional ini, itu totalnya setahun 7 juta berkas. Dan dari 7 juta berkas itu, kalau kita menggunakan hukum Pareto, yang mempengaruhi kebijakan 50%-nya ada di 60 kantor pelayanan. Kalau kita ambil 75%-nya hanya ada di 125 kantor. Karena itu Bapak-bapak sekalian, 125 kantor ini kalau benar pelayanannya, kalau semua peralihan elektronik, maka pelayanannya pun akan mengalami ada efek snowball akan mengikuti pola transformasi itu. Jadi Bapak sekalian, kami minta Bapak-bapak terutama yang bertugas IPAT, yang teman-teman PPAT yang tugas di kantor yang nomor 1 sampai 125 kantor tersebut, yang mencerminkan total transaksi di situ, total pelayanan mencerminkan 75%-nya, maka ini harus di-upgrade supaya betul-betul ada transformasi. Karena transformasi sumber daya tidak hanya dari internal ATR BPN-nya, tapi juga dari mitranya, yaitu dari PPAT-nya. Kenapa? Karena PPAT itu hulunya. Kalau hulunya benar, maka di hilirnya pun akan benar. Jadi kalau kita ingin membenahi secara integrasi, maka dari hulu sampai hilir juga harus kita benerin. Termasuk ke depan kami sedang mengkaji akan menerapkan batasan tarif, ya kan, batasan tarif PPAT. Terhadap layanan itu ada selling price, ada full price. Berapa tarif paling rendah dan berapa tarif paling tinggi. Supaya apa? Supaya masyarakat terukur. Karena isu mahalnya pelayanan, kita ingin tahu apa sesungguhnya isunya ini adalah isu pungli atau isu pasar yang enggak terukur. Karena itu saya akan membuat peraturan, sedang kami kaji, menggunakan pendekatan selling price dan full price, yaitu tarif terendah sekian, tarif paling tinggi sekian, supaya terukur. Kami sedang kaji berapa nilai ekonominya dan sebagainya. Bapak sekalian, itu yang bisa kami sampaikan dalam rapat kali ini. Soal isu-isu yang lain, batasan usia, pensiun kapan, itu tidak menyangkut isu pelayanan. Saya lebih concern dan lebih senang menerima aspirasi yang menyangkut isu pelayanan, isu percepatan. Kalau masalah pensiunnya diundur atau enggak diundur, ini hanya masalah persoalan-persoalan masa kerja saja. Kalau bapak-bapak ingin bekerja 80 tahun, 90 tahun, jadilah kiai atau jadi ustadz. Yang memang batasan waktunya tidak ada pensiunnya, sampai mati pun nggak bakal ada pensiun untuk itu. Kalau memang ini seperti itu. Tapi kalau kita bekerja dalam sebuah sistem, maka di manusia ini ada ukuran-ukuran kerjanya. Kapan orang harus berhenti, kapan orang harus tetap bekerja. Ada masa lesernya. Kalau kerjanya menggunakan pendekatan fisik,
maka usia normal antara 55 sampai 60 tahun. Tapi kalau usianya pendekatan kerjanya menggunakan otak dan pikiran, secara normal biasanya maksimal 70 tahun. Itulah kenapa Hakim Agung pun kalau 70 tahun diminta untuk pensiun. Betul Pak Hakim yang mulia? Karena kerjanya pakai otak. Tinggal kita lihat apakah pejabat pembuat akta tanah ini kerjanya fisik, kerjanya otak, kerjanya ini atau kerja apa? Ya kan? Tergantung pada ketelitian masing-masing. Karena itu ini masalah sesuatu yang sangat bisa diperdebatkan. Bapak sekalian, karena bapak-bapak ini adalah dan ibu sekalian adalah kepanjangan tangan dan mitra pemerintah. Kalau pejabatnya pemerintah pensiun usia 60 tahun, bapak-bapak ibu-ibu udah usia 65 tahun pensiun, kenapa minta tambah lagi? Karena bapak-bapak ini adalah kuasi eksekutif, bukan kuasi yudikatif. Kalau bapak-bapak itu kuasi yudikatif, maka usianya mungkin adalah sama dengan Pak Yang Mulia Hakim Agung, bisa 70 tahun. Kalau bapak-bapak ini pejabat politik sampai 90 tahun boleh selama bisa. Tapi bapak-bapak ini bukan pejabat politik, karena untuk mencapai itu nggak pakai elected, tapi pakai appointed. Kalau pejabat politik semuanya pakai elected, dipilih, bukan diangkat. Tapi bapak-bapak adalah pejabat yang appointed, yang diangkat. Karena itu sekali lagi kita lebih fokus Rakernas ini. Saya terima kasih kalau nanti dalam Rakernas ini melahirkan dan rekomendasi kepada kami isu-isu tentang transformasi pelayanan supaya lebih cepat, transformasi SDM supaya lebih akurat dan lebih mumpuni. Karena mulai tahun ini Bapak sekalian, kami mewajibkan semua kepala kantor, semua kanwil, dan semua pejabat eselon 2 dan eselon 1. Mulai tahun ini kami wajibkan sebelum efektif menjabat harus ikut pelatihan dan lulus sertifikat manajemen risiko. Supaya apa? Supaya prudent, supaya compliant, dan supaya kompatibel. Kenapa demikian? Kami meniru pelayanan dengan industri yang ada di perbankan, di industri keuangan. Karena pelayanan di pertanahan ini sama dengan pelayanan, hampir sama dengan pelayanan di industri keuangan. Resikonya tinggi. Nanti Bapak sekalian, PPAT pun akan setelah pejabat kami semua kami terapkan manajemen risiko sampai level 1, level 2, level 3, dan level 4 dengan tingkatannya masing-masing. Maka nanti pun kemungkinan sedang kami kaji, kami akan membuat peraturan pejabat pembuat akta tanah pun kami wajibkan untuk wajib mempunyai sertifikat manajemen risiko. Level 1 mungkin dia hanya boleh ngurus SHM, nggak boleh ngurus HGU dan HGB. Level 2 mungkin hanya boleh ngurus HGB dan HGU sekian hektar pembatasannya. Level 3 berapa, level 4 berapa. Karena masing-masing makin tinggi mempunyai grade masing-masing untuk melakukan resikonya masing-masing. Nah ini kami terapkan. Kenapa? Kami meniru pola, mengadopsi pola bagaimana pengawasan dan penerapan dalam pengambilan keputusan dalam industri keuangan. Semua instansi pendukung, semua profesi pendukung dalam industri keuangan juga sama. Mulai notaris, lawyer, kemudian appraisal, kemudian apalagi konsultan keuangan, akuntan publiknya yang terlibat dalam industri keuangan, semuanya diwajibkan untuk ikut manajemen risiko dengan gradasi dan tingkatan-tingkatan tertentu. Ini semua dalam rangka untuk meningkatkan supaya pelayanan kita lebih akuntabel, compliant, dan kemudian adalah lebih mengedepankan pada manajemen risiko. Kenapa demikian? Bapak sekalian, 80%
Sengketa dan konflik pertanahan yang hari ini kami hadapi itu adalah akibat tidak prudent dan tidak akuntabel dari hulu, mulai dari PPAT sampai hilir. Hilirnya adalah pejabat kakantah atau kasih atau kabit atau direktur atau dirjen PHPT yang menerbitkan SK dan sertifikat. Kenapa? Karena kemudian tidak berorientasi kepada manajemen risiko. Masalahnya muncul pada 10-15 tahun kemudian. Dari 76.000 kasus sengketa dan konflik pertanahan yang kami hadapi hari ini pada tahun 2025 ini, kami review semua 80% Pak Hakim yang mulia itu adalah kejadian yang menimpa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun waktu itu semua, yang kemudian meledaknya pada hari ini. Konflik dan sengketanya terjadi pada kemudian hari. Apa maknanya ini? Maknanya ketika memprosesnya ini tidak prudent, tidak compliant, dan tidak mempunyai pandangan risk management atau berorientasi pada resiko apa yang akan muncul kalau seandainya kebijakan itu akan diambil. Dan itu ada kesalahannya dari sisi hulu pihak IPAT, ada kesalahannya di tengah survei, ada kesalahan juga ketika penetapan. Jadi kesalahannya ada di mana-mana. Karena itu Bapak sekalian, kami terima kasih sekali kepada Bapak Ketua IPAT yang hari ini melaksanakan Rakernas sekaligus upgrading. Forum-forum upgrading seperti inilah yang harus ditingkatkan dan diperbanyak. Kalau perlu kita buat KPI bareng-bareng, upgrading bersama IPAT di tiap kabupaten dengan pejabat-pejabat BPN setempat. Kita belajar bersama. Kenapa? Karena peningkatan kapasitas SDM itu never ending proses, tidak boleh berhenti. Kita ini pelayanan, sekali lagi pelayanan. Pelayanan itu sangat tergantung dengan perubahan behavior masyarakat. Dan setiap tahun, setiap masa, behavior masyarakat itu selalu berubah. Karena berubah, maka mau tidak mau bapak-bapak sekalian, kita juga harus berubah. Contohnya, pada generasi usia saya, usia 50-an tahun, bapak-bapak sekalian, yang kebetulan teman-teman yang mengabdi menjadi pengusaha, termasuk saya sendiri, kalau punya urusan, mempunyai pandangan dan pikiran, udahlah, ngeluarin uang nggak apa-apa, yang penting urusan kelar cepet. Kita bayar PPAT, kita bayar notaris, bayar lebih nggak apa-apa, asal urusannya cepet kelar. Tetapi bapak-bapak sekalian, generasi anak saya, generasi Z, generasi milenial, nalarnya sudah kritis, sudah berubah, tidak mau mengeluarkan uang serupiah pun kalau itu tidak resmi dan kalau itu tidak benar-benar, untuk apa uang ini dikeluarkan. Jadi no toleransi untuk itu. Nah, karena itu bapak-bapak sekalian, generasi Z dan milenial ini nanti 5-10 tahun mendatang yang akan menjadi mayoritas pemohon layanan daripada ATR BPN dan juga pemohon layanan daripada pejabat pembuat akta tanah tersebut. Karena itu bapak sekalian, ayo kita sinergi, kita kolaborasi, kita lakukan perubahan yang sama, kita lakukan perubahan bersama. Fokus dan orientasinya hanya satu, percepatan pelayanan. Yang nomor 2 adalah fokus dan orientasinya adalah bagaimana supaya pelayanan ini tidak memerlukan tambahan biaya
yang tidak diperlukan. Cepat dan murah itu orientasinya. Apa mungkin bisa? Insya Allah bisa. Tidak ada yang nggak bisa kalau kita punya niat dan punya tekad. Tinggal sekarang persoalannya kita mau atau tidak mau. Dan itu kami meminta sekali lagi partisipasinya IPAT. Kami minta juga dalam tanda petik kegotong royongan, ayo kita saling kontrol bersama-sama supaya ada check and balances di antara kita. Karena itu rekomendasi sekali lagi yang kami tunggu adalah rekomendasi perbaikan daripada pelayanan. Jangan rekomendasi yang sifatnya egosentrisme, meminta untuk peningkatan dan kenaikan usia pensiun. Saya lihat itu adalah urusan-urusan egosentrisme kelembagaan dan individu, tidak ada kaitan dengan pelayanan. Memang kalau kemudian usianya dinaikkan akan tambah percepatan pelayanan? Belum tentu. Justru kita membutuhkan tenaga-tenaga yang banyak, yang lebih teliti. Memang tua, muda tidak menjamin ketelitian dan kecepatan. Karena pokoknya tidak di usia, tapi pokoknya pada di kinerja. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tunggu rekomendasi dari bapak-bapak dan ibu sekalian untuk perbaikan pelayanan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Menteri, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan berkenan membuka secara resmi Rakernas 1 pada hari ini. Kami undang untuk mendampingi Bapak Gubernur Sulawesi Utara atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Kota Manado, Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Ibu Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Utara. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan untuk meresmikan acara pada hari ini akan ditandai dengan meletakkan telapak tangan pada layar sebagai tanda peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional 1 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Mari kita bersama-sama kita hitung mundur. 3, 2, 1. Acara Rakernas 1 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah resmi dibuka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah momen penting dan marilah kita mengabadikan acara pada hari ini dengan berfoto bersama.